Bapak beneran ini sebesar ini? Ini dia umbutnya. Ya dapat, dapat. Itu kelihatan sebelah sana. Papua, pulau paling timur dari NKRI yang terkenal dengan kekayaan alamnya. Tak terkecuali wilayah Papua Barat Daya. Menempuh perjalanan selama 2 jam dari Sorong, saya akan menuju ke Kampung Malasigi yang berada di Distrik Klayili, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kedatangan saya di Kampung Malasigi langsung disambut dengan tarian penyambutan Aleng. Ini adalah tarian penyambutan bagi tamu yang baru pertama kali datang ke Kampung Malasigi. Di masa lalu, tarian ini tidak ditampilkan secara bebas, namun hanya dalam pendidikan adat yang bersifat sakral. Seiring berjalannya waktu, sekarang berkembang menjadi tarian penyambutan tamu. Gerakan dan irama tarian ini membuat saya larut dalam kegembiraan. Pemberian kalung kepada saya dan tim Jejak Petualang menandakan kedatangan kami telah diterima dengan baik. Hutan di Papua masih menyimpan banyak sumber makanan. Nah, seperti yang akan saya cari bersama warga Malasigi, akan mencari sumber protein yang unik. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Masyarakat Kampung Malasigi berasal dari suku Moi Kelim yang mendiami kawasan hutan di wilayah Sorong. Bagi masyarakat Malasigi, hutan mempunyai arti yang sangat penting. Hutan memberi penghidupan bagi masyarakat suku Moi di sini, serta sebagai tempat bernaung bagi berbagai macam satwa. Ya pohonnya kayu. Oh ini pohonnya. 2 TB. Nah, ini dia nih. 1 TB. Pohon yang kita cari itu namanya adalah pohon TB. sukun hutan atau TB. Jadi yang mau kita cari adalah ini ulatnya. Wah, ini untuk mencari ulatnya harus benar-benar menebang pohonnya. Salah satu tumbuhan hutan yang memberi manfaat bagi suku Moi adalah sukun hutan, karena menjadi rumah bagi ulat batang. Lagi proses mencari ulatnya. Padahal lubangnya banyak, tapi ini kita mesti cari-cari di manakah dia bersembunyi. Bagian dalam batang kayu mempunyai tekstur yang lunak. Biasanya, ulat TB berkembang di bagian nutrisi pohon tersebut hingga batangnya mati.
Ini besar sekali. Bapak beneran ini sebesar ini? Besar. Ada yang lebih besar lagi. Waduh, ada yang lebih besar. Di luar dugaan saya, ulat TB mempunyai ukuran yang lebih besar dan panjang daripada ulat sagu yang pernah saya coba. Ayo Kakak Febi, kita ke sana, ada umbit di sana. Kita pergi tebang. Ada umbut ya? Iya, ada di sana. Wah, Ayo mantap kita ini. pergi. Ya, siap. Pas sekali di sana ada umbut, dekat lagi, nggak terlalu jauh. Jadi kita bisa makan ulat dengan sayurannya juga. Oke, Kakak Shirley, kau cari lagi ulat di sini ya? Iya. Saya mau pergi cari umbut. Ayo, Pak. Ayo. Di balik lebatnya hutan Malasigi yang masih terjaga, menyimpan sumber kekayaan hayati yang melimpah. Nih, pohon yang akan kita tebang namanya pohon nibon. Pohonnya tinggi sekali menjulang sampai ke atas. Jadi kita ngambil umbutnya itu di bagian atas sana, makanya harus ditebang. Pohon nibon merupakan salah satu jenis palem hutan. Pohon nibon punya kulit kayu di bagian luar itu sangat keras sekali. Karena memang dulunya kulit kayu ini digunakan untuk papan lantai. Kalau sekarang masih digunakan juga? Sekarang Jarang ya? jarang. Palem sendiri menjadi salah satu komponen penyusun vegetasi hutan tropis. Tanaman ini dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Ini nih yang mau kita ambil, umbutnya ada di bagian atas sini. Kulit kayunya yang berserat membuat batang nibon cukup sulit untuk dikupas. Nah ini nih, yang kita cari yang di dalam sini dia umpat. Ini dia umbutnya. Lumayan banyak juga ya. Ini biasanya sih bisa dimakan langsung. Langsung dimakan. Enak ini biasanya nih. Snack ini, snack. Ini umbutnya sudah dikumpulkan, sudah lumayan dapatnya banyak. Ini bisa kita makan ramai-ramai dan dimakan juga bareng ulat yang tadi kita dapatkan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hai kakak, Debbie sudah dapat umbut. Masyarakat Malasigi biasa memakan ulat TB dengan cara dibakar. Aroma harum ulat bakar sudah semerbak, membuat saya semakin penasaran mencicip rasanya. Tidak perlu lama-lama membakar ulat, ini langsung kelihatan hangus gosong-gosong itu di bagian permukaan luarnya. Tapi sih saya harap ketika digigit nanti rasanya ada krenyesnya gitu ya. Semoga. Kalau dibakar itu rasanya lebih gurih. Terus ada krenyes-krenyesnya. Dan saya merasa kalau ulat kayu ini isinya lebih padat dibandingkan dengan ulat sagu. Netralisirnya pakai umbut. Tapi sebenarnya setelah dirasa-rasa lagi tadi angus-angusnya itu ya, seperti makan jagung bakar. Bagaimana rasanya? Saat berada di hutan, ulat TB bisa menjadi sumber protein alternatif yang patut dicoba. Saya selalu suka umbut.
Cuma kalau ini rasanya tidak terlalu manis, tapi enak. Sumber protein sudah dapat, sayur-sayuran juga sudah didapat. Apalagi kalau kita keliling lebih jauh lagi, pasti akan lebih banyak yang didapat. Memang kalau kita mengeksplor hutan itu tidak akan ada habisnya. Jadi kita pasti selalu mendapatkan sumber makanan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya menyusuri kearifan dan alam suku Moy Kelim masih berlanjut. Menyusuri rimbunnya kanopi rimba Malasigi, saya akan mengikuti kebiasaan hidup masyarakat suku Moy Kelim lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak hanya ke hutan, tapi warga Malasigi juga memanfaatkan sungai untuk mencari ikan. Nah, alat yang ada di tangan saya ini namanya kalawai untuk menombak ikan nanti di sungai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hidup berdampingan dengan hutan membuat aktivitas berburu menjadi salah satu cara masyarakat untuk mendapatkan sumber pangan dari alam. Bukan untuk berburu babi, melainkan saya akan berburu ikan di aliran sungai. Sungai Kalawuguk, salah satu sungai terbesar yang mengalir di tengah hutan Malasigi. Ternyata sungainya ini cukup luas, jadi kita harus berjalan dulu menuju aliran yang lebih tenang. Kalau ini kan deras ya, airnya lumayan, udah gitu jalannya juga licin, jadi harus hati-hati sekali. Target perburuan sungai kali ini adalah ikan yang mempunyai bentuk kepala seperti ular, penghuni air tenang dan tepian sungai yang berongga seperti ini. Agak susah memang melihatnya, karena ini di bawah itu banyak sekali lumut, jadi permukaan airnya tidak terlalu jernih. Kita harus benar-benar jeli untuk mencarinya. Meskipun terlihat sama, kalawai yang digunakan di sini lebih pendek daripada kalawai yang digunakan masyarakat suku Moy di pesisir. Akhirnya nih dapat satu ikan gabus. Terus kakak pas banget tombak di bagian kepala, jadi dia langsung mati. Wow. Ikan gabus merupakan salah satu ikan air tawar yang digemari masyarakat Malasigi. Di alam liar, ikan gabus suka memakan katak, serangga, dan ikan-ikan lain yang lebih kecil, tak terkecuali dari jenisnya sendiri. Padahal tadi udah nyaris kena, tapi dia lepas. Mungkin karena tombakan kurang menancap ke badan, jadi dia langsung lepas begitu saja. Ya sudah, tidak apa-apa, kita cari lagi. Kemampuan berburu saya tentu saja tidak sebagus warga lokal. Insting berburu suku Moy sudah diasah sejak kecil. Feby dapat satu ikan gabus. Luar biasa. Ini tadi agak sedikit susah ngelihatnya karena dia punya warna mirip sekali sama batu yang ada di atas ini nih. Habis ini ikannya mau kita bakar nih, lumayan untuk isi perut siang-siang, betul toh? Ya. Tapi supaya lebih enak, kita nanti akan mencari daun untuk membungkus ikannya supaya dia punya cita rasa lebih menggoda. Mengulik kearifan suku Moy Kelim di Malasigi dalam memanfaatkan alam memang tak ada habisnya. Saya benar-benar dibuat penasaran dengan cara mengolah ikan di sini. Daun apa ini namanya? Ini daunnya namanya gelelas. Gelelas.
Nih, daunnya cukup besar dan lebar. Namanya daun gelelas. Ini kalau saya lihat-lihat seperti daun pisang. Tapi dia punya aroma, ada wangi-wanginya sedikit ya. Nah, ini ikannya sudah dibersihkan. Wow, licin. Ikannya sudah dibersihkan. Sekarang tinggal dibungkus sebelum dibakar supaya nanti ikannya tidak terlalu gosong, makanya dibungkus dengan daun. Saya menggunakan beberapa daun gelelas untuk membungkus rapat ikan gabus ini. Ikat bungkusan ikan menggunakan akar tali yang masih basah supaya tidak mudah terbakar. Ikannya sudah terbungkus. Lucu juga kalau udah terbungkus kelilit akar seperti ini. Ini tinggal kita bakar saja, tapi nunggu apinya tidak terlalu besar. Jadi nunggu dia menjadi bara dulu. Proses pembakaran ikan dalam daun ini akan membuat daging ikan seperti dikukus. Cukup merata ini matangnya karena terlihat dari gosong-gosongnya nih. Daun gelelas sangat bagus sekali nih untuk membungkus ikan karena dia cukup kuat tahan api. Nah, dia tidak terlalu hancur. Jadi ikan yang di dalam itu bisa matang merata. Iya benar, ada sedikit aroma harum dari daun gele. Wah, mantap ini. Rasa ikannya kenyal. Tekstur dagingnya juga enak untuk dikunyah. Lembut. Yang kurang sambal saja ini. Melimpahnya kekayaan alam yang dimiliki suku Moikelim di Malasigi menyadarkan saya betapa kayanya tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Menikmati makan ikan gabus bersama Kakak Otto dan juga Kakak Melvin. Dan memang setiap daerah itu memiliki cara masing-masing untuk mencari ikan. Terus cara memasaknya juga punya cara yang tradisional seperti yang saya lakukan barusan. Nah, ini nih rasanya juga otentik sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Seperti surga yang jatuh ke bumi, kekayaan alam tanah Papua sudah tidak bisa terpungkiri lagi. Nah, katanya di sini juga ada sumber mata air yang bisa untuk menghilangkan pegal-pegal. Wah, saya penasaran banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kakak Haga sudah mulai bersiul, itu sebagai tanda permisi karena kita sudah mulai memasuki wilayah mata air. Masyarakat suku Moikelim mempunyai tradisi dan budaya yang selalu dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Ada ritual khusus sebelum dan setelah berada di wilayah sumber air panas ini. Sebagai perkenalan, karena Feby baru pertama kali datang ke tempat ini, makanya harus disiram pakai air ke dada atau ke muka juga bisa. Itu sebagai tanda perkenalan. Ini nih, daun sentolas namanya. Dia bisa digunakan untuk memijat. Ciri-ciri daunnya itu panjang-panjang seperti ini. Cuma khasiatnya nih, saya penasaran. Ini berarti kita pijat-pijat ya, sambil kena air panas, air hangat. Oke. Tak hanya sumber makanan, hutan Malasigi juga menyimpan berbagai tanaman obat-obatan. Salah satunya tanaman sentolas, atau masyarakat menyebutnya sebagai daun pijat. Memang dipercaya oleh masyarakat di sini tuh bisa bikin tidur nyenyak dan juga menghilangkan pegal-pegal.
Sumber air panas ini cukup unik karena muncul di tengah hutan dari celah batuan sungai. Keberadaannya menjadi pertanda bahwa di dalam sana tersimpan potensi panas bumi yang harus tetap dijaga. Kopsuo atau sumber mata air panas ini mengalir di aliran sungai Klaubu. Nah, ini ada banyak. Bukan cuma satu yang ada di sini, tapi ada 1, 2, 3. Dari sana juga ada. Itu ada 7. Secara kasat mata, sumber air panas ini mempunyai debit yang cukup besar. Cukup untuk membuat aliran sungai menjadi hangat. Ayo kakak Sebi, harus mandi, turun. Turun. Cepat, kencang. Wah, dalam ya di sini. Wah, ini unik sekali. Bagian permukaan atas ini airnya panas, tapi ini yang bawah itu dingin. Unik banget, jadi ada 2 suhu antara air permukaan atas sama yang bawah. Petualangan saya bersama suku Moikelim di Kampung Malasigi benar-benar memberi kesan mendalam. Di sini saya kembali belajar bagaimana masyarakat hidup harmonis berdampingan dengan alam. Kampung Malasigi memiliki kekayaan alam yang melimpah. Bahkan di sini juga memiliki sumber mata air panas yang luar biasa. Kita bisa mandi-mandi bareng, berendam bareng. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Itu tuh kelihatan sebelah sana. Warnanya merah. Berada di tanah Papua, tak lengkap rasanya kalau saya tidak melihat keindahan burung surga di rumahnya. Tetesan air memecah heningnya perjalanan saya. Untung saja saya dibekali koba-koba, anyaman serbaguna khas suku Moikelim. Cuaca hari ini memang tidak stabil. Tadi cerah, hujan lagi. Jadi kita udah bolak-balik ini, bongkar pasang ini. Lanjut saja yuk kakak. Kampung Malasigi mempunyai beberapa spot birdwatching. Wow, licin. Baby, pelan-pelan sedikit, ini kita sudah mau sampai. Oke Kak Ari. Untuk kedua kalinya saya dapat kesempatan monitoring burung cendrawasih di tanah Papua, tepatnya di Kampung Malasigi. Nah, pas kali ini sudah mau sampai di titik di mana saya bisa memonitoring burungnya. Jadi saya harus pelan-pelan. Saya berharap hujan tidak membuat burung cendrawasih malu untuk menampakkan keindahannya. Kalau hujan kayak gini, burungnya tidak bisa beraktivitas, jadi tetap saja berlindung di pohonnya begini. Nanti kalau habis sudah hujan, baru bisa beraktivitas dia. King Bob of Paradise atau burung cendrawasih raja menjadi tujuan saya di spot ini. Wah, itu tuh kelihatan sebelah sana. Iya. Warnanya merah. Jadi kali ini saya memonitoring burung cendrawasih raja atau King Bird of Paradise. Beda sama sebelumnya yang ekor kuning, kalau ini yang warnanya merah. Tapi dia tidak terlalu besar ya. Bentuknya kecil. Wah, King Bird of Paradise ini termasuk burung cendrawasih yang langka. Makanya dia cuma ada satu nih di sini. Udah gitu dia juga termasuk yang suka menyendiri dibandingkan yang lain.
Terus itu kayaknya dia lagi menunggu betina ya? Iya. Burung cendrawasih raja menjadi burung cendrawasih terkecil di antara puluhan jenis cendrawasih yang hidup di dataran utama Papua. Burung cendrawasih ini memang cenderung hanya suka di satu titik tempat tinggal saja, kayak di pohon ini nih yang ada di depan saya. Mungkin dia akan pergi kalau pohon ini sudah tidak ada lagi, atau mungkin rubuh, atau mungkin ditebang. Makanya itu kita harus tetap menjaga kelestarian alam. Jangan menebang pohon sembarangan. Karena kita tidak tahu kalau ternyata di atas ada burung. Burung cendrawasih raja biasa bermain di akar yang menggelantung di pepohonan. Ukurannya yang sangat kecil membuat burung ini agak sulit untuk ditemukan. Mata harus jeli dan butuh kesabaran untuk mengamati pergerakannya di sela-sela dedaunan. Dia masih belum bersemangat bermain karena betinanya tuh belum ada. Biasanya dia akan lebih aktif kalau betina sudah datang. Dia suka menari-nari. Hujan membuat betina tidak muncul, sehingga cendrawasih raja jantan ini tidak mau turun ke akar gantung tempatnya bermain. Cantik sekali. Kali ini saya tidak perlu binokular untuk melihat burung cendrawasih di atas karena dia memiliki warna yang sangat mencolok sekali, warnanya merah, dan di bagian dadanya itu warnanya putih. Lalu tuh, ekornya kelihatan melengkung di bagian ujungnya. Jadi ekornya itu seperti antena, terus melengkung. Lucu sekali. Berbeda memang dengan cendrawasih ekor kuning yang mempunyai ekor yang lebat. Terima kasih, King Bird of Paradise. Sampai jumpa lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, Kak Riki.